Wanita ini pun minta jodoh untuk diberikan pria yang apa adanya karena dia sering disakiti, guys. Lalu dia pun melemparkan koin ini ke arah sungai jodoh itu. Lalu tiba-tiba dia pun sangat terkejut. Yang datang malah pria idaman, guys. Wajahnya pun teramat tampan dan dia pun menjadi perhatian. Sungguh dia adalah pria idaman, guys. Idamannya gadis panjang zaman. Tapi pria ini pun malah takut mendekati gadis itu. Lalu dia pun mengatakan kepada temannya, kita harus pergi dari sini karena ada bini orang. Wanita itu pun terus mengejarnya, tapi temannya mencoba menghalangi. Tapi temannya mengatakan, kita berdua saja, mengapa kamu malah mengejar dia? Akhirnya gadis itu pun terus mengejar pria itu, guys. Tapi pria ini pun tidak mau, karena dia tahu bahwasannya wanita ini sudah menikah. Lalu dia pun mengatakan, mengapa kamu tidak mau mendekati saya? Pria ini pun menjelaskan bahwasannya saya bukan tidak mau mendekati kamu, tapi kamu adalah istri orang. Saya melihatmu menikah kemarin, makanya tidak mau lagi saya mendekatimu. Wanita ini pun sangat terhanyut mendengarnya karena dia merasa bahwasannya pria itu masih mencintainya. Tapi dia tidak mau mendekatinya, guys. Akhirnya dia pun mengatakan bahwasannya dia belum menikah. Pria ini pun menanyakan kepada pendeta apakah wanita ini sudah menikah. Ternyata dia belum menikah karena kemarin gagal nikah, dia disakiti oleh pacarnya. Temannya pun sangat senang karena mereka akan bersatu, guys. Akhirnya wanita ini pun langsung mendekati pria itu. Dia pun mengatakan, aku siap dibawa ke surga. Temannya pun sangat senang karena mereka telah bersatu. Akhirnya pria ini pun langsung pergi dari tempat itu bersama temannya menaiki taksi. Tapi taksi ini mendapat pesan dari bosnya. Supir taksi ini pun ternyata anggota preman itu, guys. Dia pun mendapat kabar dari ketuanya bahwasannya menangkap orang yang ada di handphone itu. Orang itu ada di mobil taksinya. Dia pun langsung membelokkan pria itu ke markasnya. Sehingga pria ini pun bingung, kemana kami kau bawa? Akhirnya dia pun langsung menggemparkan keretanya, guys. Pria ini pun mulai curiga sama supir taksi itu bahwasannya dia adalah seorang penjahat. Akhirnya dia pun langsung turun dari mobilnya. Dia pun langsung datangi seluruh pasukannya. Pria ini pun tidak takut sama sekali, guys, sama gertakan preman itu. Dia pun turun dari mobilnya, guys. Mereka pun langsung berhadapan. Akhirnya preman ini pun langsung mengatakan kepada pria itu bahwasannya dia akan ditangkap hidup-hidup. Pria ini pun masih bingung, guys, apa salahnya, mengapa dia harus ditangkap. Lalu preman ini pun dapat telepon dari atasannya. Ternyata atasan preman itu adalah seorang perdana menteri itu, guys. Dia pun sengaja menyewa preman untuk menangkap pria itu karena pria itu selalu menghalanginya untuk mengambil uang korupsi. Lalu dia pun menyuruhnya untuk menghabisinya, guys. Akhirnya preman ini pun bersedia karena dibayar. Lalu dia pun menyuruhnya untuk pergi ikut mereka. Mereka pun tidak mau ribut, tapi pria ini membantahnya, guys. Preman ini pun akhirnya menggertak pria itu, apakah kau tidak takut dengan anggota kami? Tapi pria ini tidak takut sama sekali, guys. Dia pun langsung menggertak balik preman-preman itu, guys. Ikuti terus pas selanjutnya ya, tapi like video.